tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku, serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Demikianlah setiap perkataan dari firman Allah. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui seluruh hidup dan kerja kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada minggu pagi hari ini. Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua dalam melakukan setiap program-program pelayanan di arah sinode, klasis, dan jemaat bagi umat Tuhan supaya kita ada di dalam penyembahan kepada Tuhan. Karena itu di bulan September ini ditetapkan sebagai bulan bina keluarga bagi setiap umat Kristen atau keluarga-keluarga Kristen di tengah jemaat. Oleh karena itu kita ada di dalam tema pada bulan ini dengan tema berbunyi penyembahan keluarga sebagai dasar kebangkitan tahun pembebasan Papua memasuki 100 tahun kebangkitan peradaban spiritual Papua. Dasar dari tema ini
terkait dengan bagian pembacaan Alkitab yang kita renungkan di minggu ini dalam Imamat 25 ayat 1 sampai 22, sebagaimana tema untuk sepanjang minggu ini yaitu tahun pembebasan, lahir dari bacaan Alkitab kita tadi yang telah kita baca dan ikuti, diberikan tema pada Alkitab tahun Sabat dan tahun Yobel. Kitab Imamat dari seluruh isi kitab Imamat yang kita belajar memberikan penekanan kepada umat Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Karena Allah yang memanggil dan memilih umat pilihannya adalah Allah yang kudus, sehingga Dia menghendaki setiap umat Israel atau umat pilihannya harus hidup di dalam ketaatan dan kekudusan kepadanya. Karena itu, isi dari kitab ini merupakan bagian yang memberikan kepada umat Israel, juga seluruh umat Tuhan, untuk memahami kehidupan manusia itu ada di dalam kehendak Allah. Karena itu manusia yang hidup di atas tanah atau di dalam dunia ini haruslah mengatur hidupnya untuk hidup di dalam ketaatan dan kekudusan, menghormati Allah dalam penyembahan kepada Allah secara spiritual, keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan kita secara jasmani dan rohani. Kita menjadi pribadi umat Tuhan yang sehat secara jasmani dan rohani, dan dalam melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, kita pun juga harus melakukan dalam kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Karena itu kitab Imamat berisi perintah-perintah Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa di Gunung Sinai. Sehingga tujuan dari kitab Imamat adalah menjelaskan kepada umat Israel tentang hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, juga perintah-perintah Tuhan yang harusnya dilakukan sebagai umat pilihan Allah dalam kehidupan mereka juga terhadap Allah. Jadi perintah, peraturan, hukum dalam kitab Imamat merupakan pagar yang melindungi umat Israel dari segala bentuk ancaman atau kuasa-kuasa dunia yang akan mengganggu kehidupan mereka, atau bentuk-bentuk kekafiran yang akan membawa dan mempengaruhi mereka jatuh ke dalam dosa. Musa mengingatkan dan menasihati bangsa Israel terkait dengan hukum kesucian atau kekudusan umat Tuhan untuk hidup di hadapan Allah. Bahwa hukum, ketetapan dan peraturan Allah mengatur kehidupan umat untuk hidup dalam hubungan yang kudus dengan Allah. Kehidupan mereka yang taat kepada Allah. Oleh karena itu, keseluruhan dari kitab Imamat ini secara garis besar temanya itu memberikan
Tema bagi umat Israel dan semua umat Tuhan tentang kekudusan. Di dalam Imamat 19 ayat 2, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Kita juga menjumpai dalam kitab Imamat memberikan pengajaran-pengajaran dan memberikan pemahaman bagi kita terkait dengan tugas tanggung jawab atau peran imam dalam melakukan tugas mereka di tempat peribadahan atau di Ka'bah, rumah Tuhan, terkait dengan aturan-aturan atau korban-korban penyembahan kepada Allah haruslah dilakukan dalam ketaatan dan kekudusan kepada Allah. Ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, ada korban lainnya yang diatur dengan baik oleh para imam kepada umat Israel supaya dilakukan dalam penyembahan dan kekudusan kepada Allah. Sehingga dalam tugas jabatan imam bukan hanya bertugas sebagai pemimpin ibadah, tetapi juga menangani tugas-tugas terkait dengan korban persembahan yang dibawakan oleh umat kepada Tuhan, supaya semua itu dilakukan dalam kekudusan dan kebenaran berdasarkan perintah ketetapan hukum dan aturan Allah bagi umat Tuhan. Imamat 25 ayat 1 sampai 22 memberikan pesan-pesan bagi umat Tuhan bahwa Tuhan berfirman kepada umat Israel melalui hambanya Musa di Gunung Sinai, menyampaikan kepada umat Israel supaya mereka melakukan sabat kepada Tuhan atau tahun sabat. Dalam Imamat, tahun sabat merupakan tahun ke-7 berdasarkan kalender Yahudi. Kata sabat berarti istirahat. Keluaran 20 ayat 8. Sabat berarti istirahat. Jadi tahun sabat adalah masa perhentian penuh menjadi sabat bagi Tuhan. Tujuan sabat adalah memberi suatu hari khusus dalam seminggu untuk mengarahkan pikiran dan tindakan kepada Allah. Tadi dikatakan 7 tahun. Jadi bukan sekedar beristirahat saja dari pekerjaan yang dikerjakan umat, tetapi hari itu menjadi hari kudus, hari bagi umat Tuhan untuk mengarahkan perhatian kita tertuju hanya kepada Tuhan dengan belajar memahami firman Allah dalam kehidupan kita untuk melakukan seturut kehendak-Nya. Tahun Yobel adalah salah satu tahun perayaan keagamaan dalam tradisi Yahudi. Tahun Yobel adalah tahun yang ke-50. Tahun ini harus dikuduskan bagi Tuhan dan tahun mengumumkan pembebasan bagi seluruh negeri atau penduduk. Dan dalam tahun Yobel janganlah ada yang merugikan sesama. Setiap umat Tuhan harus ada di dalam rasa takut akan Allah. Umat Tuhan harus berpegang pada peraturan, ketetapan dan hukum Tuhan yang harus dilakukan bagi Tuhan dan sesamanya. Persekutuan jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Tanah diperintahkan oleh Tuhan untuk beristirahat, dan 1 tahun yaitu tahun ke-7 semua yang ada di tanah itu menjadi persembahan bagi Tuhan. Manusia juga diperintahkan oleh firman Allah untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tentang pelaksanaan tahun sabat, firman Tuhan kepada umat Israel melalui Musa di Gunung Sinai.
Firman-Nya berkata, apabila kamu memasuki negeri yang diberikan Tuhan, maka Sabat harus dilaksanakan sebagai perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Firman Tuhan ini ditujukan kepada umat Israel. Ketika mereka masuk dan menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan dan diberikan kepada umat Israel, haruslah mereka ingat akan ketetapan hukum dan peraturan Allah bagi mereka. Haruslah umat Israel ingat bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, sehingga mereka dibebaskan dari perbudakan. Artinya bahwa umat Israel tidak melakukan suatu pekerjaan pada perayaan Sabat, pada hari yang ditentukan, dikhususkan Tuhan baginya. Umat Israel harus kudus, harus menguduskan hari yang dikuduskan Tuhan bagi mereka, karena hari itu adalah hari kudus. Tuhan menghendaki untuk berhenti dari pekerjaan mereka dan mereka memuliakan, menghormati Allah. Dan waktu Sabat itu digunakan untuk berdoa. Waktu Sabat itu digunakan untuk membaca dan merenungkan kitab Taurat. Waktu Sabat itu dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang telah menyertai, memberkati mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi hari Sabat pada tahun perhentian, ladang, tanah, kebun, tanaman, bahkan manusia harus berhenti dari setiap pekerjaan itu, dan mereka datang untuk menyembah dan memuliakan Allah, menghormati Allah, karena Allah berkuasa atas kehidupan mereka, dan Allah yang memberikan tanah itu bagi umat Israel untuk tinggal di dalamnya. Mengapa semua ini harus dilakukan pada hari Sabat? Sebab hari Sabat diperuntukkan, dikhususkan bagi Tuhan Allah. Dan semua hasil yang ada pada tanah atau apapun hasil dari pekerjaan umat Allah harus dipersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tentang pelaksanaan tahun Yobel ayat 8-13. Amanat untuk menghitung 7 tahun Sabat. 7 tahun Sabat kali 7 tahun, sehingga 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Pada tahun ini bulan yang ke-7 dan pada hari raya pendamaian, Israel harus memperdengarkan bunyi sangkakala di seluruh negeri. Mengapa ini dilakukan? Ini menjadi tanda untuk memasuki tahun Yobel, yaitu tahun ke-50. Tahun ke-50 dihitung sejak Israel menduduki tanah Kanaan. Selanjutnya, mengapa tahun yang ke-50 harus dikuduskan oleh umat Israel? Kata kudus adalah terjemahan dari bahasa Ibrani, kados. Kudus, dikhususkan, disendirikan, diperuntukkan bagi Tuhan, hari yang ditetapkan khusus bagi Tuhan. Dengan demikian, tahun Yobel adalah tahun kebebasan bagi segenap penduduk. Setiap orang dibebaskan kembali ke tanah miliknya, kepada kaumnya. Jangan menabur, jangan menuai, yang tumbuh sendiri jangan dituai. Jangan petik buah anggur yang tidak dirantingi, karena tahun ini adalah tahun Yobel, tahun pembebasan. Dalam tahun Yobel, utang-utang harus dihapus, orang yang diperbudak dibebaskan, tanah dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi tahun Yobel dirayakan adanya suatu pembebasan, tahun pembebasan. Tahun Yobel penting untuk melindungi kesejahteraan sosial umat Israel. Demikian juga tahun Yobel menjadi masa pemulihan, istirahat, pembebasan bagi umat Israel.
persekutuan yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Ketika tahun ini dirayakan oleh umat Israel, mereka merenungkan dan mengingat bagaimana Tuhan Allah membebaskan mereka, membawa mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Karena itu mereka melakukan ini dalam kehidupan dan penyembahan, mereka memuliakan Allah yang hidup. Ayat 14-17 tentang transaksi jual beli pada tahun Yobel. Dalam hal ini jual beli jangan merugikan orang lain. Jangan saling merugikan dalam perdagangan terkait dengan apapun sebagaimana yang ditentukan dalam firman Allah. Haruslah dilakukan berdasarkan tahun pembebasan, kemurahan Allah bagi umat Tuhan. Mereka dibebaskan sehingga mereka tidak mengikat atau perbudakan yang lain, tetapi membebaskan yang lain berdasarkan kasih Allah yang telah membawa, mengasihi mereka dan menempatkan mereka di tanah yang memberikan berkat-berkat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka patut juga melakukan kebaikan itu kepada sesama mereka. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari kebenaran firman Allah terkait dengan Sabat dan pembebasan, maka sebagai umat pilihan Allah, sebagai persekutuan jemaat yang telah dipanggil, dipilih Tuhan menjadi persekutuan orang-orang kudus, kita telah dibebaskan dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari dosa dan diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu kita tidak mengikat diri kita lagi untuk hidup di dalam perbudakan karena dosa, perbudakan karena pikiran-pikiran kita manusia yang membuat kita tidak bebas dan merdeka. Tetapi kita diajarkan oleh firman Allah untuk bebaskan diri kita, merdeka di dalam Kristus, dengan tidak menyulitkan yang lain, menjadi pribadi dan sesama yang saling mengasihi, menopang antara satu dengan yang lain, dan merenungkan kehidupan kita di dalam Tuhan, bahwa kita hidup di atas tanah, di bumi ini karena Tuhan yang memberikan ini bagi kita. Oleh karena kasih karunia Allah, kita hidup di atas tanah ini. Karena itu kita hidup di atas tanah sebagai orang asing, kita menaruh Tuhan dalam kehidupan kita. Janganlah kita memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini untuk melakukan ketidakbenaran di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Sehari bagi Tuhan menjadi penting karena hari itu dikhususkan Tuhan untuk kita menjadi persekutuan jemaat pribadi yang mengasihi Tuhan dan melakukan ketetapan, hukum dan peraturan-peraturannya dalam hidup kita, supaya kita didapati melakukan kehendak Allah. Dan kebebasan untuk menjadi persekutuan orang Kristen menjadi bagian dalam hidup kita. Kita tidak saling menyakiti, kita tidak saling membuat yang lain tidak nyaman dengan kehidupan kita, tetapi kita menjadi satu persekutuan kasih di dalam Kristus yang melakukan hukum dan ketetapan Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati jemaat di minggu kerja yang baru. Amin. Diberikan kesempatan kepada pujian persembahan dari Majelis Sektor 2 untuk memuliakan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati pujian persembahan yang telah dinyanyikan untuk memuliakan dan menghormati nama-Nya. Persekutuan yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan syukur. Karena itu dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian rohani 119 ayat 1 dan seterusnya untuk mengiringi jalannya persembahan.
Ternyata kesungguhannya di dalam anak yang hendak menjadi juru selamat dan roh pembimbing dengan hikmat jemaatnya di dunia. Dan mari jauhi gulakan dan musuh diperdamaikan, tak ada kaum yang dilupakan. Di sini pun dikaruniakan sejahtera dan kehidupan. Dibangunkan di dunia beralaskan anugerah, berdirilah gereja Tuhan dan kasih dengan kesungguhan mengisi pekerjaannya. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk kepada doa syafaat dan prosesi pelantikan bendahara jemaat periode antar waktu 2022-2027, diberikan kesempatan kepada Solo PKB Bapak Enkaviar untuk memuliakan Tuhan. Ya Roh Kudus, baharuilah, mempersatukan kami semua dengan firman-Mu yang penuh kuasa. Angkat kami dari beban dosa. Oh Tuhanku, besar kuasa-Mu, Kau ciptakan semua manusia untuk memuji nama-Mu yang kudus. Angkat kami masuk rencana-Mu. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Walau dunia penuh kegelapan, tetapi Tuhan peganglah tanganku ini. Bawalah kami ke
yang senang. Di surga sana tiada tangisan, susah sengsara maut ditiadakan. Yang menangis akan tertawa bahagia menikmati kemuliaan Tuhan. Besar kuasa-Mu, Kau ciptakan semua manusia untuk memuji nama-Mu yang kudus. Angkat kami masuk rencana-Mu, sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan. Walau dunia penuh kegelapan, tetapi Tuhan peganglah tanganku ini. Bawalah kami ke tempat yang senang. Di surga sana tiada tangisan, susah sengsara maut ditiadakan. Yang menangis akan tertawa bahagia menikmati kemuliaan Tuhan. Yang menangis akan tertawa bahagia menikmati kemuliaan Tuhan. Menikmati kemuliaan Tuhan. Diberikan kesempatan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat dalam prosesi pelantikan Bendahara Jemaat periode antar waktu 2022-2027. Yes. Shalom Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam ibadah minggu pagi hari ini kita sama-sama mengikuti prosesi pelantikan bendahara antar waktu periode 2022-2027. Untuk itu kita akan membacakan hasil audit BPPG tingkat klasis GKI Mimika yang akan disampaikan oleh Bapak Max Ayer. Pada Bapak, waktu disilakan. Shalom. Sehubungan dengan pelantikan bendahara yang baru OTW, kami Badan Pengawas Perbenaran Gereja GKI Klasis Mimika membacakan
berita acara pemeriksaan buku kas umum jemaat. Ada 2 berita acara pemeriksaan yang kami bacakan di hari ini. Ada 2 yang kami akan bacakan. Tapi sebelumnya kami atas nama BPPG pada saat ini, yang pertama kami hormati Bendahara Klasis GKI Mimika, dalam hal ini wakil Badan Pekerja Klasis Mimika, yang kami hormati Ketua PHMJ bersama seluruh Majelis Jemaat Penatua dan Siamas GKI Martin Luther Mimika, yang kami hormati koordinator unsur PW, PKB, PAM, PAR, dan Sekolah Minggu, yang kami hormati tua-tua Jemaat GKI Martin Luther yang saya kasihi dan saya hormati, yang kami hormati anggota Jemaat GKI Martin Luther yang pada saat ini hadir pada minggu siang hari ini. Sekaligus kami akan membacakan berita acara pemeriksaan buku kas umum. Yang pertama adalah pada saat bendahara jemaat yang tangani mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni pemeriksaan, di mana kami menemukan ada masalah penyalahgunaan wewenang sebagai bendahara, maka kami dari BPPG mengambil kebijakan menarik buku kas umum dari bendahara dan kami serahkan kepada Ketua Majelis Jemaat sebagai otorisator untuk melanjutkan BKU selama 3 bulan dari bulan Juni, Juli, Agustus, dan tanggal 1 sampai tanggal 5 September, yang kami sudah tutup pada hari Jumat tanggal 5, dan hari ini dari pemeriksaan terakhir dari Ketua Majelis Jemaat sebagai ordinator, otorisator yang menyerahkan langsung tugas kepada bendahara yang baru. Kami akan membacakan berita acara yang pertama sebagai berikut. Pada hari Senin tanggal 26 tahun bulan Juli tahun 2025 yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Franz Imsen, SSI MSI, jabatan Ketua Merangkap Anggota. 2. Nama Markus Ayer SE, jabatan Wakil Ketua BPPG Merangkap Anggota. 3. Nama Ibu Albertine Lambe AMD sebagai Sekretaris. 4. Nama Amon Mayor SIP, jabatan Anggota 1. 5. Nama Jainer Lumentot, jabatan Anggota 2. 6. Thomas Tatirato, jabatan Anggota ketiga. 7. Nama Titus Mampioper, jabatan Anggota 4. 8. Nama Cecilia Doirevo, anggota yang kelima. 9. Nama Yoab Aburian, jabatan anggota. Sesuai surat keputusan dan surat perintah Ketua Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja BPPG tingkat klasis GKI Mimika nomor 03/A
23.A garing SPT garing 6 Romawi garing 2025 tanggal 2 Juli 2025. Dan setelah menunjukkan bukti diri, kami melakukan pemeriksaan setempat kepada nama Syamas Martina Sasam, jabatan Bendahara Jemaat GKI Martin Luther, yang ditugaskan mengurus uang sebagai bendahara berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti. Dalam pengurusannya kami menemui kenyataan sebagai berikut. Jumlah saldo pada tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 296.323.046 rupiah. Penerimaan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025 penerimaan sebesar 1.574.725 rupiah. Maka jumlah secara penerimaan dari Januari sampai dengan Juni sebesar 1.801.084.546 rupiah. Jumlah pengeluaran dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025 sebesar 1.694.613.571 rupiah. Maka saldo yang kami temui pada kas pada tanggal 4 Juni sebesar 106.434.875 rupiah. Dan pada saat itu cuma yang kami temui dalam tangan bendahara uang tunai yang di bawah 12.995.000 rupiah. Kemudian kami temui pada buku bank hanya sebesar 14.228.145 rupiah. Maka yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar 79.211.830 rupiah yang tidak dipertanggungjawabkan oleh bendahara. Maka berdasarkan penemuan kami BPPG menarik buku kas umum dan kami serahkan kepada otorisator ketua majelis untuk melanjutkan buku, mencatat, mengeluarkan dan melaporkan sampai pada hari Jumat baru kami BPPG memeriksa dan hari ini akan diserahkan buku kas umum kepada bendahara yang dilantik sebagai bendahara OTW yang melanjutkan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya kami akan membacakan berita acara pemeriksaan dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus dan ditambah dengan 5 hari untuk tugas dari OTW atau Ketua Majelis Jemaat sebagai berikut. Pada hari Jumat tanggal 5 bulan September tahun 2025
yang bertanda tangan di bawah sebagaimana yang tadi kami sudah bacakan pada berita acara yang pertama. Sesuai dengan surat perintah Ketua Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja BPPG tingkat kelas GKI Mimika nomor 03 garing A garis datar 23 titik A garing SPT garing 8 2025 tanggal 2 September 2025 setelah memperlihatkan surat bukti diri kami mengadakan pemeriksaan jabatan yang kami periksa Ketua PHMJ GKI Martin Luther selaku otorisator untuk melanjutkan pembukuan. Hasil pemeriksaan sebagai berikut. Jumlah yang kami temui pada saat pemeriksaan uang kas atau uang bank sebesar Rp1.136.800. Saldo pada bank buku bank sebesar Rp3.078.739, maka jumlah uang yang kami dapati dalam tangan sebesar Rp4.215.539. Kemudian cocokkan buku saldo pada buku kas umum sebesar Rp427.342. Ada penjelasan, ada perincian perbedaan selisih sebesar Rp211.216.816 tunggakan dari bendahara yang lama yang masih tercatat di dalam buku kas umum. Hal ini terjadi karena perbedaan ini terjadi karena selisih yang masih terbawa dari bendahara yang pertama sampai yang terakhir. Untuk itu akan diserahkan pada saat pelantikan di siang hari ini, waktu kami kembalikan. Baik, Bapak Ibu Jemaat yang diberkahi Tuhan, demikian pembacaan hasil audit dari BPPG tingkat klasis GKI Mimika yang telah disampaikan oleh Bapak Max Ayer. Selanjutnya kita akan membacakan SK pemberhentian bendahara lama atas nama Siamas Tati Sasamu Iwanggin dan SK pelantikan bendahara baru Ibu Siamas Eda Sanya Ibo yang akan disampaikan oleh bendahara BPP Badan Pekerja Klasis GKI Mimika Ibu Siamas Melani Rudamaga. Kepada Ibu disilakan. Surat Keputusan Badan Pekerja Klasis GKI Mimika nomor 274/G garis datar 7 garis miring 9 garis miring 2025 tentang pemberhentian dari jabatan struktural Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Menimbang bahwa demi kelancaran pelayanan dan untuk menjaga kewibawaan serta kekudusan jabatan dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, khususnya di Jemaat Martin Luther Timika, maka perlu diberhentikan dari jabatan struktural sebagaimana disebutkan di bawah ini.
bahwa pemberhentian dari jabatan struktural dimaksud pada butir A diatur dan ditetapkan dalam satu surat keputusan Badan Pekerja Klasis GKI Mimika. Mengingat Tata Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tahun 2022 di Waropen, Peraturan Klasis GKI Bab 5 Pasal 13 tentang tugas dan wewenang Badan Pekerja Klasis GKI di Tanah Papua memperhatikan surat masuk Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja Lingkup Klasis GKI Mimika nomor 10-A-A-8-8-2025 tentang laporan hasil pemeriksaan keuangan terhadap Bendahara Jemaat GKI Martin Luther. B. Penggembalaan Badan Pekerja Klasis GKI Mimika terhadap PHMJ GKI Martin Luther Timika pada hari Kamis 4 September 2025. Memutuskan, pertama, memberhentikan Syamas Martina J.E. Sasamu dari jabatan Bendahara Majelis Jemaat secara khusus dalam tugas dan tanggung jawab di Jemaat GKI Martin Luther Timika. Kedua, membebas tugaskan seluruh tanggung jawab struktural kepada yang disebut pada diktum pertama di atas, menetapkan dalam surat keputusan ini di Jemaat GKI Martin Luther Timika dan selanjutnya yang bersangkutan perlu digembalakan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga dikeluarkannya surat keputusan Badan Pekerja Klasis yang mengganti, merubah, dan atau membatalkan pemberlakuan surat keputusan ini. Ditetapkan di Timika pada tanggal 7 September 2025. Badan Pekerja Klasis GKI Mimika, Ketua Pendeta Yunus Maurits Bonsapia STH, Sekretaris Pendeta Yohan Womsiwor SSI. Setelah surat keputusan pemberhentian ini, saya akan membacakan surat keputusan pengangkatan bendahara antar waktu. Surat keputusan Badan Pekerja Klasis GKI Mimika nomor 275-G-9-2025 tentang penyusunan kembali dan pengesahan komposisi struktur khusus jabatan Bendahara Majelis Jemaat GKI Martin Luther Timika periode antar waktu 2022-2027. Menimbang A. Berkenan dengan hasil rapat lengkap Majelis Jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, khususnya di Jemaat Martin Luther Timika, maka perlu diadakan penyusunan kembali dan pengesahan posisi jabatan bendahara periode antar waktu 2022-2027. B. Bahwa penyusunan kembali pengesahan posisi jabatan dimaksud pada butir A diatur dan ditetapkan dalam suatu surat keputusan Badan Pekerja Klasis GKI Mimika. Mengingat A. Tata Gereja Kristen Injili di Tanah Papua tahun 2022 di Waropen. B. Peraturan Klasis GKI Bab 5 Pasal 13 tentang tugas dan wewenang Badan Pekerja Klasis GKI di Tanah Papua. Memperhatikan surat masuk Majelis Jemaat GKI Martin Luther Timika nomor 72/A-8.1
7/7/2025 tanggal 21 Juli 2025 dan surat nomor 75-A/8/8/2025 tentang pemberitahuan hasil pemilihan dan permohonan pelantikan bendahara antar waktu tahun 2022-2027. Sebelum saya membacakan keputusan, silahkan untuk Ibu Syamas Eda Jacqueline Ibo berdiri di depan. Memutuskan dan menetapkan. Pertama, memindahkan dan mengesahkan Syamas Eda Jacqueline Ibo dari posisi majelis menjadi bendahara Majelis Jemaat GKI Martin Luther periode antar waktu 2022-2027. Kedua, mengamanatkan kepada yang disebut pada diktum pertama tugas dan tanggung jawab penggembalaan, pelayanan, dan pembinaan di Jemaat GKI Martin Luther Timika menurut jabatan sebagai bendahara sesuai dengan tata gereja dan peraturan GKI di tanah Papua. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga dikeluarkannya surat keputusan Badan Pekerja Klasis yang mengganti, merubah, dan atau mengakhiri pemberlakuan surat keputusan ini. Ditetapkan di Timika pada tanggal 7 September 2025, Badan Pekerja Klasis GKI Mimika, Ketua Pendeta Yunus Maurits Bonsatya, STH, Sekretaris Pendeta Yohan Womsiwor, SSI. Saat ini kita akan menyaksikan bersama pelantikan bendahara antar waktu Jemaat Martin Luther. Dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pada hari ini, Minggu 7 September 2025, bertempat di Jemaat Martin Luther Timika, Klasis Mimika, saya, Syamas Meilani Rudamaga, Bendahara Klasis GKI Mimika, mewakili Badan Pekerja Klasis Mimika, melantik Ibu Syamas Eda Jacqueline Ibo sebagai Bendahara Jemaat GKI Martin Luther Timika, Klasis GKI Mimika, periode pelayanan antar waktu 2022-2027. Kiranya pertolongan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam penyertaan Roh Kudus menolong Ibu Syamas Eda Jacqueline Ibo untuk melaksanakan tugas sebagai bendahara jemaat dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyerahan buku kas umum dan beberapa inventaris jemaat kepada dari Ibu Ketua Jemaat, Ibu Pendeta Pardin Samola, kepada Bendahara baru Ibu Syamas Eda Sanyi Ibo. Disilakan. Selanjutnya pendatanganan berita acara serah terima bendahara antar waktu periode 2022-2025 pada hari ini Minggu tanggal 7 September 2025.
dengan penyerahan 1 buku kas umum, 2 rekening bank, 3 uang tunai sebesar Rp5.841.776.000. Dari Ketua Jemaat, Ketua PMJ, Ibu Pendeta Perdini Samola, kepada Bendahara Antar Waktu Ibu Syamas Ida Sanyi Ibu, mengetahui Badan Pekerja Klasis Ibu Syamas Melani Rudamaga, saksi-saksi Bapak Max Ayer, Bapak Penatua Delohi. Bapak Ibu Presiden Jemaat, demikian pembacaan SK Bendahara Antar Waktu periode 2022-2025. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Syamas Ida Sanyi Ibu yang telah dilantik di hari ini dalam tugas dan tanggung jawabnya. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pelayan firman. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, prosesi pelantikan dan serah terima berita acara yang dilaksanakan oleh pelaksana harian Majelis Jemaat Martin Luther terhadap bendahara terpilih periode 2022-2027 telah selesai. Karena itu kita akan melanjutkan dengan ibadah. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat bersama-sama dalam doa jemaat. Kita membawa pokok-pokok doa jemaat yang ada di dalam perlindungan Tuhan dalam hidup pribadi dan keluarga. Juga ulang tahun kelahiran dari Bapak Ibu, saudara-saudari di jemaat, anggota jemaat yang sedang dirawat di rumah sakit atau di klinik, dan amplop bulan bina keluarga, amplop proses pembangunan rumah, juga bersama-sama dengan amplop pengucapan syukur 16, amplop pengucapan syukur jemaat, 15 amplop persepuluhan dari jemaat, dan 6 amplop persembahan bulan bina keluarga, serta persembahan syukur yang terletak di meja altar dan kotak-kotak persembahan
dan membawa serta menyerahkan bendahara terpilih Jemaat Martin Luther periode 2022-2027. Karena itu jemaat Tuhan dijemput berdiri. Seluruh pokok doa dan syafaat persembahan kita akan membawa dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi murid-murid dan kita semua, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita mengakhiri ibadah di minggu pagi hingga siang hari ini dengan memuji Tuhan bersama dalam nyanyian rohani 181 ayat 1 dan 2. Setialah kepada Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, arahkanlah hati kepada Allah, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati jemaat Tuhan.
Bapak Ibu Persekutuan Jemaat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Persekutuan diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Atas nama Persekutuan dan Majelis Sektor 2 yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Ibu Argin Reri, Sarjana Sains Teologia. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati hambanya di dalam tugas pelayanan dan kehidupan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu anak-anak Persekutuan Jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah di minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai kehidupan dan kita sekalian senantiasa memberkati kita. Ucapan terima kasih juga kepada Kantoria, organis yang telah menopang pelayanan ibadah di minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih juga kepada multimedia Infocus, security, bahkan semua yang terlibat di dalam menopang pelayanan di ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ucapan terima kasih juga kepada puji-pujian solo dari Bapak N. Kaviar dan juga Majelis Sektor 2. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersalaman dengan Ibu Pendeta dan Bapak Ibu Majelis di pintu depan, bahkan pintu kiri dan kanan. Untuk itu dengan penuh kasih Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Persekutuan bangkit berdiri. Nah, kita menyanyi bersama-sama di dalam nyanyian rohani nomor 181 baitnya yang ketiga. Sepi